Bab 115. Menghasut. Sepasang mata terbelalak tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Kenapa nyonya yang selama ini terkenal dengan kelembutannya bisa tega menyakiti seorang bayi yang tidak berdaya? Akhirnya ia memberanikan untuk keluar. "Selamat pagi nyonya," sapa Biktika. "Oh, Biktika." Davira tampak sedikit kaget dengan kehadiran Biktika. "Ada apa?" "Tadi saya mendengar tuan muda menangis jadi saya kesini." "Oh, aku juga tidak tahu kenapa dia menangis. Cira sedang masuk ke dalam. Jadi aku berusaha menenangkannya. Biar saya saja yang gendong nyonya." "Bukankah nyonya baru saja sembuh dari sakit? Saya takut jika nyonya kecapean." Davira menyerahkan Artit pada Biktika. Dengan cepat Biktika mengambil alih. "Kenapa mereka lama sekali?" tanya Davira sambil melihat ke arah rumah utama. "Kita tunggu saja nyonya," jawab Biktika. Saat ini Artit sudah diam. Sementara itu, "Cira, tunggu sayang, kau mengikutiku." "Iya, karena kau marah padaku." "Aku tidak marah Arun. Aku hanya mau mengambil topi buat Artit." Arun menarik tangan Cira dan mendekapnya dalam mulekan. "Kalau marah, katakan marah," bisik Arun di telinga Cira. Cira terdiam. Ia kemudian membalas mulekan suaminya. "Aku bingung. Apakah aku harus marah atau tidak ketika melihat Davira bersandar di bahumu?" "Aku minta maaf, aku yang tidak tegas," ucap Arun. "Please jangan marah padaku. Tadi iya, sekarang sudah tidak. Karena kau memelukku. Cira, aku janji tidak akan terjadi hal seperti ini lagi." "Jangan mudah berjanji, sayang. Aku takut hal seperti ini akan terjadi lagi. Ini di luar kuasamu." "Aku akan berusaha." Arun berusaha meyakinkan istrinya. "Terima kasih Arun sudah memperhatikan perasaanku. Aku juga berjanji untuk tidak cepat marah padamu." Arun menatap jauh ke dalam mata Cira. Ia seperti menemukan kedamaian. "Kau nakal," ucap Cira tersipu. "Jangan." Cira berucap lirih. "Kenapa? Nanti kalau kelihatan yang lain, aku kan malu." "Kenapa malu? Kau istriku. Aku berhak atas semua yang ada di tubuhmu. Semuanya milikku." Arun kembali melakukan aksinya. Ia mulai menggendong istrinya. "Kita ke kamar. Arun, kita meninggalkan Artit sendiri di perkebunan." Arun seakan tersadar ia kembali menurunkan tubuh Cira. "Iya, aku lupa." Cira dan Arun segera kembali ke perkebunan untuk membawa Artit. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat Artit sudah dalam gendongan Biktika. "Ada apa Bik? Tadi saya dengar tuan muda menangis nyonya. Mungkin haus. Bawa kemari." Biktika segera memberikan Artit pada Cira. Anakku sayang, kamu haus ya?" Cira membelai lembut bayinya, hingga ia melihat sesuatu yang mencurigakan di bagian pahanya. "Bik, kenapa paha Artit merah?" "Di mana nyonya?" tanya Biktika panik. Arun juga memeriksa paha anaknya. "Iya merah. Apa mungkin digigit serangga ya?" pikir Cira. "Aneh. Tadi aku lihat dia baik-baik saja. Tidak ada kemerahan pada kulit Artit, tapi setelah digendong Biktika kenapa jadi muncul merah-merah?" sahut Davira. "Bayi itu sangat rapuh Bik, jadi kalau menggendong harus hati-hati," ucap Davira. "Saya tidak garis bawah." "Sudah tidak apa-apa Bik. Mungkin digigit serangga." Cira memotong ucapan Biktika karena ia tahu bukan Biktika yang membuat kulit Artit kemerahan. "Kita bawa Artit ke dalam, mungkin ia terkena ulat," ucap Arun. "Mungkin saja," jawab Cira. Ia segera membawa bayinya masuk ke dalam. Seandainya tadi aku tidak meninggalkan bayiku sendiri karena amarah, tentu tidak akan terjadi hal yang seperti ini," pikir Cira. Ia mencumi Artit karena merasa bersalah. Sedangkan Arun mendorong stroller kosong. Sesampai di kamar, Cira segera menyusui Artit hingga bayi itu tertidur. Cira juga memberi minyak telon pada paha Artit untuk mengurangi kemerahan. Tapi digigit hewan apa ya? Arun masih tidak habis pikir. "Sudah, jangan terlalu dipikirkan,
Kita lihat saja kemerahannya besok pagi. Kalau sembuh berarti tidak apa-apa. Tapi kalau masih kita harus ke dokter. Iya sayang. Arun mengecup kening Cira. Kemudian berpindah ke Artit yang sedang tertidur pulas. Artit termasuk bayi yang jarang rewel. Cira, aku pergi ke perkebunan dulu. Hari ini kita kirim sayuran dan buah ke Bali. Hati-hati, ucap Cira sambil mencumi suaminya dengan lembut. Davira mengetuk pintu kamar Gio dengan pelan. Gio boleh masuk. Tidak ada jawaban dari dalam. Tak berapa lama kemudian Omar membuka pintu. Dengan rasa canggung Davira masuk ke dalam kamar Gio. Kau sedang belajar? Tidak, aku sedang baca buku. Boleh ikut bergabung? Boleh. Terima kasih sayang, ucap Davira. Ia menemani putranya yang sedang membaca buku. Buku apa yang kau baca? Ini biografi Albert Einstein. Mae yang membelikannya untukku. Oh, Cira ternyata sangat perhatian denganmu ya. Iya, Mae. Cira sangat peduli dengan pendidikanku. Tapi aku lihat Pomu tidak begitu memperhatikan belajarmu. Ia lebih suka mengikuti perkembangan Artit adikmu. Tentu saja diperhatikan karena ia masih bayi. Artit memang harus lebih banyak menerima perhatian daripada aku. Davira diam mendengar jawaban putranya yang begitu cerdas. Kamu tidak cemburu? Gio meletakkan bukunya. Ia memandang Davira dengan tatapan tidak mengerti. Maksud Mae Davira? Yah, semuanya mengalihkan perhatian pada Artit. Dulu kamu kan selalu diutamakan. Tapi sekarang kau menjadi nomor 2. Iya juga, gumam Gio. Sudah, kamu tidak perlu cemburu. Kamu masih punya aku yang selalu mengutamakanmu. Jangan marah pada Po. Sebenarnya Mae Cira yang harusnya berperan di sini. Ia harusnya adil antara kau dan Artit. Gio terdiam, ia menunduk dan tampak berpikir. Omar dan Olive yang mendengar juga merasa aneh dengan perkataan Davira. Ia seolah-olah menghasut tapi juga menenangkan Gio. Aduh, mereka berdua jadi bingung. Davira tersenyum melihat putranya. Baiklah, aku tinggal dulu. Belajarlah yang giat. Jika kamu butuh apa-apa, kamu bisa meminta bantuanku. Kasihan Mae Cira harus terbagi perhatiannya. Davira membelai rambut Gio dan kemudian pergi meninggalkan putranya itu. Dia bukan Maeku, tiba-tiba kata itu keluar dari mulut Gio. Tentu saja membuat Omar dan Olive kaget. Kenapa Tuan Muda berpikir seperti itu lagi? Jika Nyonya Davira mendengarnya pasti akan merasa sedih, tanya Omar. Ibuku tidak mungkin berkata seperti itu. Omar dan Olive terdiam. Memang jauh di lubuk hati mereka merasa ada yang aneh. Tapi karena mereka hanya seorang bawahan jadi mereka tidak berpikiran seperti itu. Davira mengetuk pintu kamar Gio dengan pelan. Gio boleh masuk. Tidak ada jawaban dari dalam. Tak berapa lama kemudian Omar membuka pintu. Dengan rasa canggung Davira masuk ke dalam kamar Gio. Kau sedang belajar? Tidak, aku sedang baca buku. Boleh ikut bergabung? Boleh. Terima kasih sayang, ucap Davira. Ia menemani putranya yang sedang membaca buku. Buku apa yang kau baca? Ini biografi Albert Einstein. Mae yang membelikannya untukku. Oh, Cira ternyata sangat perhatian denganmu ya. Iya, Mae. Cira sangat peduli dengan pendidikanku. Tapi aku lihat Pomu tidak begitu memperhatikan belajarmu. Ia lebih suka mengikuti perkembangan Artit adikmu. Tentu saja diperhatikan karena ia masih bayi. Artit memang harus lebih banyak menerima perhatian daripada aku. Davira diam mendengar jawaban putranya yang begitu cerdas. Kamu tidak cemburu? Gio meletakkan bukunya. Ia memandang Davira dengan tatapan tidak mengerti. Maksud Mae Davira? Yah, semuanya mengalihkan perhatian pada Artit. Dulu kamu kan selalu diutamakan. Tapi sekarang kau menjadi nomor 2. Iya juga, gumam Gio. Sudah, kamu tidak perlu cemburu. Kamu masih punya aku yang selalu mengutamakanmu. Jangan marah pada Po. Sebenarnya Mae Cira yang harusnya berperan di sini.
Ia harusnya adil antara kau dan Artit. Gio terdiam, ia menunduk dan tampak berpikir. Omar dan Olive yang mendengar juga merasa aneh dengan perkataan Davira. Ia seolah-olah menghasut tapi juga menenangkan Gio. Aduh, mereka berdua jadi bingung. Davira tersenyum melihat putranya. Baiklah, aku tinggal dulu. Belajarlah yang giat. Jika kamu butuh apa-apa, kamu bisa meminta bantuanku. Kasihan Maechira harus terbagi perhatiannya. Davira membelai rambut Gio dan kemudian pergi meninggalkan putranya itu. Dia bukan Maeku, tiba-tiba kata itu keluar dari mulut Gio. Tentu saja membuat Omar dan Olive kaget. Kenapa Tuan Muda berpikir seperti itu lagi? Jika Nyonya Davira mendengarnya pasti akan merasa sedih, tanya Omar. Ibuku tidak mungkin berkata seperti itu. Omar dan Olive terdiam. Memang jauh di lubuk hati mereka merasa ada yang aneh. Tapi karena mereka hanya seorang bawahan jadi mereka tidak berpikiran seperti itu. Cira sudah menidurkan Artit. Ia kemudian pergi mandi. Itu memang menjadi kebiasaannya sebelum tidur. Ia menikmati guyuran air segar yang keluar dari shower. Ceklek, tiba-tiba ada yang membuka pintu kamar mandi. Cira berbalik. Arun, ucap Cira. Pria bertubuh kekar itu segera membuka kaos dan celana yang dikenakannya dan ikut bergabung bersama istrinya mandi di bawah shower. Setelah saling melepas rindu, Cira mengeringkan rambutnya. Sedangkan Arun mengecek keadaan Artit di box bayi. Memastikan putranya itu tidur dengan nyenyak. Cira, ya, coba sini sebentar. Cira meletakkan herdirer di meja dan berjalan menghampiri suaminya. Ada apa? Lihat ini. Arun menunjuk paha Artit yang terlihat membiru. Bukankah tadi pagi itu merah karena digigit serangga? Cira memeriksa paha Artit dengan seksama. Ia terlihat membiru, seperti lebam, jawabnya. Tadi digigit serangga kan? Itu baru dugaan. Aku tidak tahu kalau sekarang jadi membiru seperti ini. Besok coba kita ke dokter. Baiklah, besok aku ke dokter sekalian mengantar Gio sekolah. Aku antar. Tidak usah sayang, besok kamu bertemu klien bukan? Bisa aku tunda? Tidak usah, aku bisa sendiri. Baiklah kalau itu maumu. Nanti aku jemput saja. Oke, bersambung.